Shalom adik-adik Joel Kids semuanya. Nah, kita kembali lagi nih di acara Firman Online. Nah, sama Kak Esther, hari ini kita mau dengerin firman lagi nih. Udah pada siap dengerin firman belum nih? Nah, coba tangannya dilipat dulu, telinganya dibuka. Nah, apa kabar adik-adik semuanya? Semuanya sehat? Wah, sehat semua ya, puji Tuhan semuanya sehat. Hari ini kita mau belajar lagi, bulan ini judulnya Iman, Impianku Akan Nyata. Nah, hari ini kita mau belajar dari tokoh kakak beradik nih adik-adik. Wah, kira-kira siapa ya tokoh ini? Nah, sebelum kita masuk ke dalam cerita Alkitab, kita mau baca dulu ayat hafalannya di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Adik-adik, hari ini kita mau belajar iman dari seorang tokoh kakak beradik yang namanya Kain dan Habel. Nah, siapa yang tahu Kain dan Habel? Nah, nih yang belum tahu kakak ceritain nih ceritanya. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari Kain dan Habel. Nah, Kain dan Habel ini adalah seorang kakak beradik adik-adik. Nah, Kain sebagai kakak dan Habel sebagai adiknya. Kain ini bekerja sebagai petani adik-adik. Siapa yang tahu apa itu petani? Itu loh yang nanam buah, yang nanam biji-bijian, yang nanam sayuran. Siapa yang di sini suka sayuran? Ayo, ada yang suka sayuran, ada yang nggak suka sayuran nih kelihatannya. Nah, itu yang menanam sayuran, yang menanam buah adalah pekerjaan Pak Tani. Nah, si Kain ini bekerja sebagai petani adik-adik. Sedangkan adiknya Habel bekerja sebagai pengembala hewan domba. Nah, saat itu mereka ingin mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan Yesus adik-adik. Saat itu mereka sudah menyiapkan dari pekerjaannya. Si Kain yang pekerjaannya sebagai petani, dia menyiapkan sebagian dari hasil kebunnya. Dia menyiapkan korban bakaran sebagian dari hasil kebunnya buat Tuhan Yesus. Sedangkan si Habel yang bekerja sebagai pengembala domba, dia memberikan hewan domba yang terbaik buat Tuhan, anak sulung lemak yang terbaik buat Tuhan. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Yang terjadi korban bakaran Kain tidak diterima oleh Tuhan. Tetapi korban bakaran Habel ada api yang turun dari atas langit dan membakar korban bakaran Habel. Yang artinya korban bakaran Habel diterima oleh Tuhan. Adik-adik, saat itu Kain yang melihat hal itu, dia tuh marah, dia iri, jengkel. Tuhan, kenapa kok korban bakaran si Habel diterima, sedangkan korban bakaranku nggak diterima? Saat itu muncul iri hati di dalam hati Kain adik-adik. Nah, saat itu Tuhan memperingatkan si Kain. Kain, kamu jangan berbuat dosa ya, tapi berbuat baik. Walaupun sudah diperingatkan oleh Tuhan, Kain ini tetap marah. Kenapa sih kok korban bakaranku nggak diterima, korban bakaran adikku diterima? Lalu Kain mengajak adiknya pergi ke suatu tempat yang sepi, di padang yang sepi. Disitulah Kain membunuh adiknya adik-adik. Kain membunuh Habel. Nah, jika
Habil ini dipukulin sama Kain, ditendang sama Kain. Akhirnya Habil mati. Saat itu Tuhan tanya sama si Kain ini, Kain, kamu tahu nggak di mana adikmu berada? Si Kain jawab, Tuhan, ya aku nggak tahu lah, aku bukan penjaga adikku. Aku nggak tahu adikku di mana. Lalu Tuhan menjawab pada adik, Kain, aku tahu loh apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan. Lalu akhirnya Kain diusir, Kain tidak diberkati Tuhan, dan Kain menjadi pengembara selama-lamanya. Adik-adik, cerita yang sangat sedih ya. Si Habil dibunuh oleh kakaknya sendiri. Siapa yang di sini punya kakak? Ya, medeni ya adik-adik, kalau kita dipukul sama kakak kita aja, aduh, rasanya sedih banget. Lah ini Habil dibunuh sama kakaknya. Adik-adik, hari ini kita mau belajar iman dari seorang Habil. Tadi kakak udah bilang, iman adalah impian akan nyata. Nah, apa sih impian dari Habil ini adik-adik? Dia itu mau menyenangkan Tuhan. Dia mau berkenan di hadapannya Tuhan. Impian Habil, dia tuh mau menyenangkan Tuhan, berkenan di hadapannya. Lalu apa yang dilakukan oleh Habil? Tadi Habil dalam persembahannya, dia memberikan korban bakaran yang terbaik dari pekerjaannya, dari hidupnya. Dia berikan anak sulung lembu lemak yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik, kalau misal kalian nih juga punya iman, punya impian, kalian apa yang harus kalian lakukan? Iman kalian berkenan, kalian ingin berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kayak si Habil tadi tuh, kita harus berikan yang terbaik dari hidup kita. Misal nih, Kak Esther nih kan masih sekolah nih, adik-adik juga masih sekolah kan ya. Dalam sekolah kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita belajar sungguh-sungguh, kita nggak mencontek, kita nggak ngerjain teman-teman kita baik sama sekitar kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Mungkin di sekolah minggu adik-adik, kalian datang sekolah minggu, kalian berikan suara yang terbaik buat Tuhan, kalian nyanyikan, kalian pujikan lagu-lagu yang terbaik dari mulut kalian. Kalian lakukan yang terbaik dari hidup kalian. Nah, nanti hasilnya apa sih Kak dari iman tadi, dari tindakan kita? Hasilnya mungkin nih kalian punya kepengen, Kak aku pengen punya sepatu baru. Nah, adik-adik, mungkin dari iman kita tadi, kita akan bisa mendapatkan sepatu baru yang kita inginkan. Mungkin kita bisa dapatkan hal-hal yang kita doakan. Mungkin kita bisa dapatkan hal-hal, Kak aku udah pengen banget, Kak aku udah butuh banget. Yang kalian doakan dengan sungguh-sungguh, kalian akan dapatkan. Nah, adik-adik sama tadi kayak si Habil. Tadi dia udah punya iman, dia punya impian apa? Hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Apa tindakannya Habil? Dia berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan hasilnya apa? Tuhan mendengar Habil, walaupun Habil sudah mati. Adik-adik, yuk kakak ajak buat kita berikan hidup kita yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita belajar buat berikan di dalam kehidupan kita apapun yang terbaik buat Tuhan. Di sekolah kita, di gereja, di rumah, kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita tutup tangan kita tutup mata kita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami mau berdoa.
biar hidup kami bisa terus untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar ajari kami Tuhan buat terus bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu terus melihat kepada-Mu Tuhan. Biar Tuhan hati kami semuanya terus menyembah Engkau, menyenangkan Engkau Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Biar Tuhan firman yang disampaikan hari ini Tuhan bisa menjadi bekal Tuhan untuk setiap kami, agar kami bisa punya iman yang sama seperti Habel yang ingin terus menyenangkan Tuhan dan ingin terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang terus berkata dalam hidup kami, biar Engkau yang terus Tuhan mengajari kami di setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin.